Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat hidayah yang dengannya kita kembali lagi berada di tempat yang sangat mulia ini. Jalannya kita menuju ke tempat ini insya Allah akan dinilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan insya Allah bisa bernilai jihad thalabul ilm, jihad menuntut ilmu syar'i. Semakin jauh tempat kita menuntut ilmu, maka tentu pahalanya semakin besar. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu tergantung beratnya amalan itu dilakukan. Sehingga mari kita selalu bersemangat untuk hadir di majelis-majelis seperti ini. Bahkan ikhwah yang mungkin dari jauh, mari tetap kita selalu semangat. Kehadiran antum di sini selain dinilai bentuk jihad, juga sebagai bentuk motivasi bagi yang lain. Artinya, kalau antum saja yang dari jauh bisa datang setiap pekan, maka tentu yang dari sini harusnya lebih semangat lagi. Dan ketika ikhwan-ikhwan di sini melihat kedatangan antum yang dari jauh, maka itu menjadi motivasi tersendiri bagi ikhwan yang di sini. Dan tentu kita yang berada di sini ya juga tidak boleh dikalah semangat ya oleh mereka yang datang dari jauh ya ke tempat ini. Insyaallah ya semuanya ada akan mendatangkan kebaikan. Ikhwatil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya sebenarnya lihat-lihat ini wajah-wajah, ternyata kayaknya masih lebih banyak dari luar daripada yang ada yang dari Poleang ini. Berarti ini entah informasi tidak sampai. Kalau alasan hujan, ya tadi sudah berhenti hujan ya. Kalau saya tadi terlambat karena sebenarnya sudah dekat, ya tiba-tiba meletus ban mobil, ya saya pakai saja. Ya, urusan bannya rusak atau bagaimana daripada saya terlambat, tapi saya jalan walaupun saya pelan-pelan. Iya. Ikhwatil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi saya tidak bawa materi khusus ya karena ya mungkin jadwal anak kesini sekali-sekali saja. Ya berat untuk rutin, apalagi ada Ustaz Tohar di sini. Andai kan tidak ada beliau, ya maka harus. Ya, tapi karena ada beliau di sini, jadi ya kita berbagilah. Ya. Tapi kalau sempat ada waktu, ya saya memang upayakan minimal sekali sebulan lah. Artinya ya sebenarnya
Ada hal yang kami bisa rasakan sendiri ketika membawakan muhadarah seperti ini. Ketika misalnya kita ya walaupun mungkin capek, lelah, tetapi tiba di tempat kegiatan di masjid melihat banyak ikhwah yang datang begitu semangatnya, capek itu hilang semua. Ya. Cuma yang jadi masalah kalau kita sudah jauh-jauh datang, tiba di masjid tidak ada orang. Nah, ini kan masalah ini. Tapi alhamdulillah ya tidak seperti demikian ya di tempat kita ini, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini ya mungkin sedikit saya akan berbagi materi tentang ya tazkiyatun nafs untuk diri kami pribadi dan untuk kita semuanya. Ada 3 hal yang tidak mungkin manusia terlepas darinya. 3 hal yang tidak mungkin manusia bisa lari darinya. Dia berusaha menghindarinya, namun pasti 3 hal tersebut akan membuntutinya, akan mengikutinya. Yang pertama adalah rezeki. Rezeki itu sudah Allah tentukan untuk kita semuanya. Jadi jangan khawatir, la takhaf. Jangan takut, jangan khawatir kita kekurangan rezeki. Karena rezeki itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala itu pernah mengatakan, "Lau kana ar-rajulu yafirru min rizqil ladzi kataballahu alaihi wallahi kana rizquhu yattabi'uhu." Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah mengatakan, sekiranya seseorang itu mau lari dari rezeki yang Allah telah catat untuknya, demi Allah rezeki itu yang akan mengikutinya. Jadi rezeki, harta itu tidak mungkin kita menghindarinya. Kita menghindarinya, maka dia yang akan datang. Kemudian tentu ya kita juga sudah tahu bersama bahwa rezeki itu memang sudah tercatat, ya sudah dicatat oleh malaikat ketika kita masih berada dalam kandungan. Artinya sudah ditakdirkan, sudah ditentukan, si fulan rezekinya sekian dan tidak akan meninggal sampai semua rezekinya itu akan diberikan kepada dia. Dalam hadis dalam kitab Arba'in ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau sebagian ulama itu ada yang membagi hukum bid'ah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, mustahab, ada bid'ah yang mubah dan seterusnya. Ada yang makruh, ada yang haram. Ya tentu yang wajib mengikuti Nabi. Tetapi terkadang ternyata bid'ah yang berkaitan dunia juga kadang menjadi wajib ketika hal itu memang sangat dibutuhkan. Ya, contoh seperti ini bisa wajib atau minimal mustahab, sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Iya, saya cuma lupa imam siapa yang mengatakan, tapi kalau tidak salah juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu memang membagi bid'ah ke beberapa hukum. Tapi masyhur itu memang ada 5. Ada 5, ada yang haram, wajib, mustahab, makruh, mubah. Iya. Saya kembali
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kunya beliau Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman artinya beliau punya anak namanya Abdurrahman. Namanya dia adalah Abdullah, bapaknya Mas'ud. Sahabat bahkan para ulama itu anaknya itu rata-rata namanya Abdurrahman, Abdullah, Muhammad. Kalau anak kita sekarang, ya. Salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kita semua, memberikan nama anak itu dengan nama tunggal. Katanya aneh kalau cuma satu, Muhammad. Ya, anak saya pertama Muhammad. Orang bilang kenapa cuma Muhammad? Muhammad siapa? Saya bilang Muhammad. Ya, kalau kita istimewa karena kalau banyak nama Muhammad ya sudah ada istilahnya Muhammad pokot. Muhammad saja. Nah, itu. Coba Imam Asy-Syafi'i siapa namanya? Muhammad bin Idris. Ya kecuali mungkin seperti Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya karena memang bapak beliau itu dia bukan tidak sepemahaman lah. Jadi Syekh Al-Albani itu tidak sepemahaman dengan bapaknya. Tapi coba kalau ulama yang bapaknya juga orang soleh, rata-rata anaknya seperti itu. Syekh Utsaimin, namanya juga Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi ini salah satu sunnah memberikan nama anak itu tunggal. Tapi bukan berarti kalau dua suku kata dilarang, tidak. Ya bahkan sekarang khususnya kita di Indonesia memang dibutuhkan minimal dua suku kata. Ya. Kalau seperti saya karena nama saya hanya satu kata, waktu saya mau urus paspor itu ya bikin apa lagi namanya itu, surat pernyataan ditambah namanya. Jadi tapi kan mudah saja. Jadi saya Akbar bin Jabba bin ya kakek saya lagi. Iya, begitu. Bahkan anak pribadi sebenarnya senang ketika dipanggil Akbar Jabba. Dulu mungkin banyak orang mengira nama saya Akbar Jabba, padahal Jabba itu adalah bapak saya. Tapi saya senang dengan itu. Kenapa? Semoga dengan itu saya bisa membanggakan orang tua saya yang sudah meninggal. Selalu disebut, semoga itu menjadi amal jariah ya untuk beliau. Dan memang saya yakin, kita semua yakin apa yang kita lakukan pahalanya akan sampai kepada orang tua. Saya kembali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya kami mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa shadiqul masduq, Nabi itu shadiq, benar dan dibenarkan. Ini tentang takdir ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya penciptaan kalian itu di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal darah juga 40 hari. Kemudian yakunu mudghatan. Kemudian setelah itu menjadi segumpal daging juga 40 hari. Setelah itu fayursalu alaihil malak. Setelah itu dikirim malaikat kepadanya. Ya. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Dan malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Ya, di antaranya adalah bikat birizqihi wa ajalihi. Dicatat rezekinya dan ajalnya. Syaqiyun au sa'idun. Juga dicatat apakah sa'idun au syaqiyun. Dicatat apakah dia bahagia atau dia sengsara. Ya, jadi rezeki itu sudah tercatat. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita banting tulang dari pagi sampai malam, kembali lagi pagi.
Ya kalau memang Allah takdirkan hari itu cuma 100 ribu, ya 100 ribu saja. Tidak akan lebih. Tidak akan lebih. Tapi meskipun pekerjaan kita santai-santai, bahkan ada orang yang kerjanya cuma lewat HP. Tapi kalau Allah takdirkan hari itu 500 ribu, ya 500 ribu juga. Ya. Jadi intinya lah jangan khawatir dengan rezeki kita. Yang kedua juga, kita sebagai orang tua ketika mengarahkan anak kita untuk sekolah, banyak kan orang tua tidak mensekolahkan anaknya ke sekolah agama. Khawatir tidak ada rezekinya, tidak ada pekerjaannya nanti setelah dia selesai. Ya padahal rezeki itu bukan karena sekolah yang menentukan, bukan karena pekerjaannya yang menentukan. Tapi semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan-jalan menuju rezeki tersebut itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ya jangan khawatir mengarahkan anak kita untuk menuntut ilmu. Oleh sebab itu, karena rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, maka kita upayakan rezeki itu rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Idza talabtum fa'ajmilut talabah." Jika kalian mencari rezeki, maka carilah rezeki yang baik, rezeki yang halal. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dalam Al-Quran, wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib, yang baik. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita kemudian menjadi daging, maka dibersihkan dengan api neraka yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Dan sekira kita sudah tahu ya, rezeki yang halal, rezeki yang haram, ya, ini sudah hampir kita tahu bersama. Jadi ini tentang ya rezeki ya, apalagi memang rezeki yang berkaitan dengan harta juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya. La tazalu qadami 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'. Tidak bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat kelak sampai ditanya tentang 4 perkara. Dan salah satunya adalah an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia pergunakan harta tersebut. Apakah harta yang didapatkan itu dari yang halal, berarti sudah bebas dari hisab. Kemudian ternyata penggunaannya lagi, kalau penggunaannya untuk maksiat, berarti juga akan dihisab. Nah, ini memang ya, pentingnya kita mencari rezeki yang halal. Dalam masalah harta misalnya, tidak ada istilah darurat. Kemudian kita mau menempuh jalan haram. Tidak ada ya. Para ulama tidak pernah memberikan celah untuk melakukan yang haram karena darurat. Kecuali kalau dia tidak ambil harta itu dia akan mati baru boleh. Iya. Contoh. Ya, kita di tengah hutan ya. Kalau dia tidak makan babi, maka dia akan mati. Dia sudah perkirakan dia akan mati kalau dia tidak makan babi. Maka pada saat itu halal baginya makan babi, tapi hanya sebatas mengganjal perutnya, tidak untuk kenyang. Ya, mumpung ada kesempatan. Tidak boleh. Apatah lagi selain daripada itu. Ya, ada salah satu tantangan untuk kita semua. Apalagi yang pebisnis ya, godaan-godaan riba itu luar biasa. Para pegawai juga PNS itu digoda dengan riba. Pokoknya riba yang mendatangi dia, riba yang mengajak dia, dan ini tantangan memang. Ya tapi ya kita harus berprinsip, meskipun saya harus menderita miskin, yang penting saya tidak bersentuhan dengan riba. Ya.
Dan macam-macam riba itu banyak ya. Artinya begini, ketika kita ingin bertransaksi tentang jual beli misalnya, jangan nanti setelah bertransaksi baru bertanya ke ustadz. Banyak di antara ikhwah nanti setelah bertransaksi baru tanya, ustadz bagaimana begini. Tidak boleh. Oh, sudah terlanjur, wi. Nah, ini masalah sebenarnya. Harusnya kan tanya dulu bagaimana kalau begini, apakah bisa dan seterusnya. Iya. Dan saya pernah mengalami itu ya, saya terus terang saya pernah mengalami itu. Ya, sebenarnya saya sempat dengar ya dulu dari ustadz ya misalnya tentang kredit mobil ya. Saya pegang itu hari bahwa yang penting kita tidak terlambat bayar. Nah, sudah. Saya juga lupa bertanya lagi. Baru beli mobil dengan sistem kredit. Setahun kemudian kami istilahnya diskusi di grup dengan teman-teman di Stiba tentang dialer, pembiayaannya bukan pembiayaan syariah. Wah, ternyata artinya mendekati riba. Kalaupun dikatakan riba total mungkin tidak, kalau yang penting tidak pernah terlambat atau bayar denda, yang jelasnya itu syubhat, mendekati riba. Tapi subhanallah, ini pengalaman. Waktu itu pokoknya panjang pembahasan antara kami dengan teman-teman alumni Stiba. Kesimpulannya, ya hati-hatinya yang namanya pembiayaan kalau bukan syariah berarti riba. Nah, itu kesimpulan waktu malam itu. Saya sampai tidak bisa tidur malam itu. Ya, astagfirullah. Ya bukan apanya. Kita ini apa ya, dai akan menjadi panutan. Ustadz saja cicil mobil. Ya, tapi subhanallah beberapa hari tidak lama saya berusaha mencari solusinya karena solusinya cuma satu. Saya tanya, kita diskusi sama teman-teman, ya solusinya tutupi segera. Ya tutupi. Ya, sudah. Alhamdulillah saya ungkap di teman-teman tarbiyah. Jadi yang bantu saya itu hari para ikhwah mutarabi saya, binaan saya. Soalnya saya ingin lepas. Waktu itu saya langsung dipinjamkan, ada 3 orang, ada yang 20 juta, 10 juta. Saya tutupi, alhamdulillah. Itu juga artinya jalan keluar yang Allah berikan. Jadi istilahnya memang hadis Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi badalahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, insyaallah Allah akan gantikan dia jauh lebih baik. Itu prinsip itu. Ketika kita ingin keluar dari masalah dan itu adalah masalah yang mendatangkan ridho Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ini cuma pengalaman dan itu semua tentu bukan karena kemauan kita sendiri, tetapi memang semata-mata bantuan dari Allah. Hari ini ikhwah, siapa yang pinjamkan uangnya 20 juta tanpa kelebihan? Ya. Dulu itu saya sampai berutang sama teman itu ya sampai 50 jutaan. Itu nanti hampir 3 tahun baru lunas. Alhamdulillah. Artinya ada saja jalan dan mereka tidak mengharapkan tambahan sama sekali. Ini pengalaman saja. Jadi intinya kita berupaya. Kalaupun yang sudah sempat terjatuh, mari kita bertobat kepada Allah dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Iya. Kalau debu-debu riba ini memang berat ya, karena kita ini susah juga tidak berhubungan dengan bank konvensional ya. Jadi istilahnya memang akan ada di akhir zaman ini kita tidak bisa menghindari minimal debu-debu riba, kecuali yang tidak punya ATM, transaksinya tidak pernah mengirim uang lewat bank. Ini mungkin ya luar biasa kalau ada seperti itu. Kemudian yang kedua yang tidak bisa kita hindari, al-maut, kematian. Ini sering kita dengar ya nasihat tentang kematian. Wajaat sakratul mautil bil haqq.
dan telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, yang kita tidak bisa lari darinya. Dan kita sudah tahu bersama bahwa kita ini sebenarnya berjalan di dunia ini menuju kepada kematian. Kita di dunia ini sekali lagi berjalan menuju kepada kematian. Itu yang harus selalu kita ingat. Bukan kita berjalan di dunia ini untuk mengumpulkan harta, memperbanyak harta, atau mencari jabatan dan seterusnya. Walaupun itu tidak mengapa sebenarnya. Tetapi bagaimana harta itu dipergunakan untuk kita manfaatkan setelah kita meninggal dunia. Iya. Banyak ya ayat dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti datang kepada kalian, meskipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Jadi tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, apakah kematian engkau ingin lari darinya? Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan mengikuti kalian. Mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui tentang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan dikabari kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan di dunia ini. Jadi kematian pasti akan kita mendapatinya. Dan sekali lagi, hakikatnya kita di dunia ini berjalan menuju kepada kematian. Maka mari kita selalu ingat mati. Kafabil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat yang terbaik. Ya, kalau kita sering-sering ingat mati, itu insya Allah akan memotivasi kita untuk semakin memperbanyak ya kebaikan, memperbaiki ibadah kita, menjauhi berbagai kelalaian-kelalaian. Dan kita sebagai bentuk iman kita, kita yakin bahwa semua makhluk itu akan mati, pasti akan mati. Para nabi mati, manusia biasa mati, bahkan malaikat pun mati. Semuanya mati, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan si mati pun akan mati. Jadi si mati pun akan mati. Disebutkan dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, "Idza dahalu ahlul jannatil jannah." Ini pada hari kiamat. Jika penghuni surga telah masuk ke surga, wa ahlun narin nara, dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, fayusbihul mauta bil kabash. Kemudian mati itu, si mati ini akan didatangkan berupa domba. Ya, berupa domba. Fadzubiha bainal jannati wan nar. Kemudian mati ini akan disembelih di antara surga dan neraka. Wa qila li ahlil jannah. Kemudian dikatakan kepada penduduk surga, hani'an mari'an. Ini bentuk ungkapan selamat kepada penghuni surga. Kulu washrabu, makan minum, nikmati surga tersebut. La mauta lakum abada. Tidak ada lagi kematian setelah ini. Karena si mati sudah dibunuh, sudah dimatikan juga. Wa qila li ahlin nar, kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, dzuqu adzaban nar, rasakan siksa api neraka. La mauta lakum abada. Tidak ada kematian setelah ini.
Jadi si mati pun akan mati, dan di akhirat kelak tidak ada lagi kematian. Kemudian yang ketiga, yang tidak mungkin kita lari darinya, yaumul jaza, hari pembalasan. Ya, hari pembalasan pada hari kiamat kelak. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperlihatkan semuanya. Ya, walaupun mungkin kalau dosa itu tetap akan diperlihatkan, hanya saja ketika seseorang telah beristighfar, bertaubat darinya, artinya dosa itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Tetapi intinya semuanya akan diperlihatkan. Semuanya akan diperlihatkan. Ya, kalau dia tidak, ya makanya kan memang kita ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh, gimana riwayatnya, sungguh menyenangkan, sungguh menggembirakan bagi hamba yang melihat catatan amalannya istighfaran katsira. Tuba liman wajada sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang melihat catatan amalannya pada hari kiamat kelak dengan banyaknya istighfar. Ya, karena memang akan diperlihatkan semuanya. Dosa pun juga akan diperlihatkan, hanya saja sekali lagi ketika kita banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah, itu akan dihapuskan. Yaumul jaza, ayat yang sering kita dengar dan ini perlu selalu kita ingat. Kul innal yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari bapaknya, ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Setiap orang itu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tidak peduli di samping kiri kanannya, tidak peduli. Pokoknya sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Ya, kecuali disebutkan illa hafizul Quran. Ada pengecualian ternyata. Dan ini kabar gembira bagi kita semuanya. Kecuali anak penghafal Al-Quran. Luar biasa. Anak soleh atau penghafal Al-Quran itu justru dia tidak lari dari bapak dan ibunya. Justru dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, aina ummaini? Di mana ibu saya? Aina abati? Di mana bapak saya? Aina ahli? Di mana keluarga saya? Ya kan, penghafal Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dan kerabat dekatnya, insya Allah. Ya, jadi kita yang tidak bisa khatam hafalan Quran, paling tidak anak kita ada yang menghafal Al-Quran. Ya, sering kami sampaikan, rugi kita kalau banyak anak tidak ada penghafal Al-Quran. Tapi satu hal juga yang harus kita ingat, anak kita mungkin menghafal Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya anak kita ini setelah hafal dia bisa pertahankan hafalannya? Ya. Jadi, dan salah satu cara untuk bisa dia pertahankan hafalannya, kecuali dia mengajar di pondok tahfizul Quran. Terus bagaimana kalau di pondok tahfizul Quran terkadang kepalanya sedikit? Iya, tidak ada masalah. Kita sebagai orang tuanya biayai dia, tidak ada ruginya. Sama seperti
Salah satu tanggung jawab orang tua kepada anaknya menikahkan anaknya. Ini harus dirubah persepsi kita. Menikahkan anak artinya menikahkan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi meskipun anak kita perempuan, ada laki-laki yang datang melamar tidak ada uang penaiknya, dan kita mau bikin walimah, kita yang biayai. Tidak ada masalah. Kan memang itu tanggung jawab kita. Dan dalam Islam tidak boleh dipaksakan mahar kepada laki-laki mahal. Terserah kemampuan dia. Jadi dalam masalah mahar atau uang panai, ya uang panai itu mahar ya. Uang panai itu mahar. Jadi kalau ada yang sudah kesini uang tiba-tiba batal dan belum akad, itu harus dikembalikan itu. Dan pernah terjadi seperti itu, sudah belanja ya ternyata tidak jadi. Iya. Jadi masalah mahar ya tergantung dari laki-lakinya, dia mau berikan banyak, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya kita juga tidak boleh paksa. Nah, ini bagi kita yang punya anak perempuan. Jadi jangan harus segini karena biaya pesta segini. Harus 50 juta karena biaya pesta 50 juta. Ya Allah, ya Rabb. Sekali lagi itu kewajiban kita menikahkan anak kita. Kalau kita membuat walimah yang besar, tambahi. Dan ke depan kita coba berusaha. Bagaimana kita mencoba melakukan sesuatu walimah itu betul-betul syar'i. Kita sekarang masih syar'inya hanya sebagai bentuk pada saat walimahnya dipisah. Tetapi kita belum sanggup untuk tidak menerima amplop. Ini. Ya. Yang punya anak perempuan, ya saya juga sudah punya anak perempuan. Semoga itu bisa diwujudkan. Kita buat acara, tolak itu amplop. Kenapa? Istilahnya kita dari sekarang berpikir kalau buat walimah, kita yang harus korban. Ya, yakin ada berkahnya, yakin itu. Semakin besar pengorbanan kita kepada anak kita demi kebaikan, maka semakin besar berkahnya insya Allah. Prinsip. Jadi kita sebenarnya ya walaupun ini belum dibahas secara khusus di Wahdah Islamiyah ya, tapi kan intern kita untuk melaksanakan itu penting. Masa Hidayatullah bisa menikahkan massal tanpa uang atau mungkin hanya uangnya 5 juta, jalan. Atau misalnya Darul Istiqomah. Ana pribadi kagum dengan ikhwan, akhwat di Darul Istiqomah. Luar biasa. Kalau antum pernah bergaul dengan mereka, antum akan lihat pernikahan yang sangat sederhana, tidak menentukan berapa uang panai, terserah berapa. Kemudian orang tua perempuan mau buat pesta tergantung dari kemampuannya. Kalau dia mau lebih banyak dan sedikit uang panai, dia yang tambah sendiri. Saya punya teman, dua-duanya dari Darul Istiqomah, orang tua istrinya juga Darul Istiqomah. Tapi memang ini orang tuanya orang kaya ya. Jadi orang tua perempuan dia tanya, berapa uang yang mau dikasih naik? Waktu itu dia bilang 90 juta. Memang orang kaya juga. Ini malu ini ikhwah karena orang kaya yang dilamar. Ya sudah, antum kirim di rekening anak saya 90 juta. Setelah itu sang bapak juga mengirimkan 90 juta ke rekening anaknya. Jadi terkumpul 180 juta. Kemudian pesta orang tuanya yang biaya semua. Jadi 180 juta itu menjadi modal awal bagi mereka. Masya Allah. Ini artinya banyak kisah-kisah seperti itu. Jadi saya kembali, anak yang soleh, penghafal Al-Quran, kita jaga mereka agar bisa konsisten, bisa istiqomah kepada kesolehannya atau dengan hafalan Qur'annya. Jadi anak ya yang memberikan syafaat itu tidak dibatasi harus menghafal Al-Quran. Anak soleh yang istiqomah juga akan memberikan syafaat insya Allah. Namun memang kalau dia penghafal Al-Quran, maka selain memberikan syafaat juga akan membanggakan
kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak. Ya, ketika orang tua pada hari kiamat kelak diangkat terus derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya, "Kenapa ya Allah Engkau angkat derajat kami seperti ini?" Allah mengatakan, "Li istighfari waladakalaka." Itu sebab istighfar anakmu untuk kamu. Jadi doa, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu adalah doa yang juga memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Kita harus resapi doa tersebut, apalagi yang orang tua yang sudah meninggal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwatul kiram, azanillahu wa iyyakum. Jadi yaumul jaza, hari pembalasan ini harus selalu kita ingat, ya, karena itulah yang bisa mengikis ketamakan kita dengan dunia. Itu yang bisa membuat kita istiqomah. Itu yang bisa selalu mengingatkan kita ketika kita malas misalnya, atau minimal ketika membaca Al-Fatihah, membaca Maliki Yaumiddin yang membaca hari pembalasan, kita renungi bagaimana ketika terjadi hari kiamat, bagaimana kalau sekiranya setelah ini saya meninggal. Iya. Tapi jangan juga terlalu berlebih-lebihan. Kalau terlalu berlebih-lebihan itu kena gat itu. Gat itu munculnya dari was-was. Ada kan begitu? Takut mati, tapi tidak sholat. Iya. Akhirnya lama kelamaan itu menjadi was-was dan menjadi penyakit. Dan itu kami menemukan beberapa di ruqyah. Tidak ada jinnya, tidak ada jinnya. Kan itu was-was, gat. Jadi harus dilawan. Dia takut mati, disuruh ke masjid tidak mau. Alasannya, Ustadz, kalau saya ke masjid baru keluar rumah, saya sudah berpikir kalau saya nanti keluar jalan nanti saya ditabrak mobil. Itu sebelah setan semua itu. Was-was itu harus dilawan. Takut mati tapi tidak memperbaiki ibadahnya. Ini penyakit seperti itu. Dan ada beberapa yang seperti itu. Iya. Jadi kalau ada yang seperti itu dinasihati. Itu adalah hidayah. Tetapi harus betul-betul jalankan perintah Allah. Harus perbaiki ibadahnya, harus memperbanyak kebaikan. Ya, karena jangan sampai betul-betul dia akan meninggal. Ya, kalaupun kita misalnya dalam satu waktu, misalnya malam kita merenung, tiba-tiba terlihat tiba-tiba teringat mati, dan terkadang memang muncul ya, itu adalah iman. Mungkin kita tiba-tiba terbangun tengah malam, ingat mati, tidak bisa tidur kembali, sebenarnya itu iman. Ya, tapi kalau sudah seperti itu bangun itu sholat. Ya, itu sebenarnya hidayah lagi, kita dibangun untuk sholat. Kalau sering kita baca gigitan nyamuk itu di tengah malam atau di sebuah hari, sebenarnya itu hidayah itu. Kadang membangunkan kita. Tapi ternyata kadang juga kita tidak bangun. Jangankan nyamuk, jam alarm saja, ya terkadang kita bangun matikan. Bukan bangun untuk kemudian sholat. Wal'iyadzubillah, ini adalah ya kelemahan kita. Dan ternyata ketika kita terbiasa bangun mematikan, itu akan berulang terus itu. Berulang terus. Iya, jadi kita sudah setel alarm jam 4. Tapi karena kebiasaan kita bangun matikan, setiap hari begitu itu. Allah bisa karena biasa. Dan memang berat itu istiqomah, ikhwas sekalian. Sebenarnya saya pernah dapat ilmu, walaupun ini sebenarnya bukan motivator yang kaitannya dengan agama, dia motivator dunia, tapi luar biasa manfaatnya. Cara istiqomah. Ini salah satu cara agar kita bisa istiqomah, upayakan minimal 20 hari rutin. Jadi kalau kita misalnya setel alarm jam 4 subuh, kita upayakan selama 20 hari itu jangan pernah kita tunda sedikit pun, jangan pernah bangun matikan, tapi langsung kita bangun. Usahakan berjalan 20 hari. Kalau sudah seperti itu, insya Allah menjadi wasilah untuk kemudian kita istiqomah. Ya, ini istilahnya tata cara untuk menguatkan
Nah, itu hanya wasilah. Ya, tetapi sebenarnya dengan iman pun itu semuanya sudah bisa. Tapi kita ini kan manusia biasa. Ya, kita manusia biasa, ya terkadang kita lalai, terkadang kita lupa, atau mungkin kita harus mencari metode-metode bagaimana agar kita istiqomah. Ya, seperti itu. Ya, mau sholat berjamaah di masjid 20 hari rutin terus, ya kalau perlu 40 hari. Ya, kalau sholat berjamaah yang ada fadilahnya 40 hari ya. 40 hari, 40 malam tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, maka dijamin masuk surga dan dihindarkan dari api neraka. Itu kurang lebih maknanya, Allahu a'lam. Ya, sekira demikian, semoga bermanfaat, semoga nasihat ini menjadi motivasi terutama saya pribadi dan untuk kita semuanya. Ya, mohon maaf kalau kepanjangan, tidak apa-apa ya panjang-panjang sedikit, ya kan kita aja di sini. Iya, kita aja di sini. Salah-salah jauh-jauh kita datang kemudian ya hanya setengah jam saja. Ya, dan anak pribadi kalau taklim seperti ini apalagi menghadapi ikhwah apa ya? Ya pokoknya terkadang kita kesana kemari, ya kesana kemari, karena ya memang ada ukhuwah di balik itu. Ya beda kalau ada sebagian orang lain itu kadang kita jaga-jaga pembicaraan, jangan sampai kepeleset. Ya, ya Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.